Cikini kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Rigen Jamet ke Tasikmalaya, kembali lagi di Malam Puncak Indonesia Raya. Aduh. Kenapa Rigen Jamet? Iya. Kenapa harus gua Jamet? Itu kan ada yang benernya Rima kalau itu. ya Rima juga jangan gua yang kena dong. Nih gua kasih contoh. Rigen nih, kalau masalah pantun Rigen nih Pak Masalah yang paling pantun jago. ya. Kasih Gen, pantun yang terbaik Gen. Cikini kegondang dia. Cakep, Ku jadi begini gara-gara dia. cakep. Bu Susi nyentrik idaman saya. Kembali lagi di Malam Puncak Indonesia Raya. Wow. Tuh, memuji Bu Susi. Lumayan. Bagus, deh, bagus. Susi. Tapi kayaknya kita lebih seru kalau misalnya ada Bu Susi ke atas sini ya Gen ya. Buat Iya. ngobrol-ngobrol Buat bareng Kita ya. Iya. nge-host ditemenin Bu Susi. Iya seru kita loh kali kapan ya. lagi boleh tepuk tangan buat Iya. Bu Susi. Kita Bu nge-host Susi. bareng loh. Gua jemput kali ya, gua Jemput, ya. boleh. Boleh. Bu Susi pernah punya program juga kan? Dulu pernah jadi host juga. Iya. Beliau. Bu Susi kalau misalnya beneran nge-host, budgetnya Bu. berapa ya Gen? Ah, jangan ditanya. Gak Mas. usah ditanya ya. Gak usah ditanya. Kalau Oh, kita kan tahu nih kita. siapa tahu Bu Susi mau nge-host Suci ya. Iya bisa Bu. Silakan Bu Suci. Izin, Bu Susi. Di situ. Iya. Sebelah sini Bu, maaf Bu. Karena akan ada 2 orang yang spesial katanya nih Bu. Yang akan hadir di tengah-tengah kita, akan kita ajak ngobrol. Iya. Betul. Iya. Nah bukan Bu Susi. kalau kita lihat sekarang ya Bu Susi ya, itu banyak banget kayak artis-artis kayak Rigen, kayak Rispo gitu. enggak. Teman-teman artis. Kayak belum terlalu artis mas saya mas. Iya maksudnya Iya. ya. Yang nyalek tuh Bu, gimana tuh Bu pandangan Ibu Bu? Nyalek apa nyalek DPR? Nyalek DPR, DPRD. Artis. Artis ya, kalau Bu. dia pintar, kompeten tidak apa-apa. Tapi kalau blow on, nah itu dia persoalannya. Suruh makan ikan dulu. Suruh makan baru ikan dulu jalan. ya Bu ya. Setiap hari makan ikan. Setiap hari makan ikan. Setiap bulan dites IQ-nya. IQ-nya. Udah naik belum? Udah naik belum, Kalau betul. masih di bawah 80 ya tidak boleh. Nah, Harus pinter ya. Nah, lo Iya, harus makin pinter. deg-degan tuh yang di belakang. Tapi kalau Bu Susi ada keinginan untuk nyalek nggak Bu? Nyalek Iya, DPR? DPR Bu. Tidak. Enggak Bu ya? Oh Tidak. iya, soalnya udah beda ya kelasnya ya kalau Ibu ya Pak ya. Iya, Nah, Ibu mah udah wapres harusnya Bu ya. Wapres gak mau bu kalau wapres. langsung Kalian lihat ke tuh- saya. Tadi dengar nggak jawabanku? Apa, Bu? Ya, Iya. tidak tentang Indonesia, itu hanya mimpi tentang kemanusiaan. Oke. Udah nih kita jadi Tadi jangan gosip, suka gosipin nyerempet-nyerempet artis. yang enggak ya. Iya. Tapi kita nih kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Bu, kalau akan ada artis yang mau nyalek. Kayak sahabat-sahabat kita nih, abang-abang kita ya. Iya. Senior-senior kita yang bakal nyalek yaitu ada Bang Gilang dan juga Bang Narji. Bang Narji. Iya, Wow. tapi mana nih belum pada dateng Belum nih. mana nih? Aduh, Mana nih? masa Aduh. telat nih. Aduh, Gimana telat nih? Nah, halo Bang Gilang. Aku di sebelah sini. Silakan Bu. Bang Narji, silakan. Apa kabar? Boleh tepuk tangan buat Bang Gilang dan juga Bang Narji. Wah, ini salamannya terlalu pejabat mas. Beda. Lu harusnya jalan berdampingan sama gue. Ini mau salaman, mau salaman. Iya, mau salaman. Harusnya jalan berdampingan sama gue. Kenapa lu di belakang? Gue takut kalau bareng berdua sama lu Lang. Kenapa? Kenapa? Takut disangkanya kita bikin poros baru. Maaf ibu, saya gak ikutan. Maaf Ibu. Silakan Silakan Bang duduk. Narji, Bang Nah. Gilang boleh silakan duduk. Lang, Ini sekarang nih. kita malam ini duduk di sini ya. Ya. Tahun depan kita duduk di gedung sebelah sana. Oh, deh. Oh di TVRI. Stasiun Palmerah. Oh. Oke, ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Bu Susi juga. Ibu Susi yang akan memimpin obrolan ini dan mengetes para artis yang menjadi caleg ini nih Bu. Lang, lu di sini deh Lang. Kenapa emang? Gue takut ditenggelamkan. Silakan Bu Susi. Siap ibu. Oke. Yang Mas Rigen yang mana nih? Mas Rigen yang saya. Rigen yang ini, Bu. Saya kebetulan tidak caleg Bu. Iya. Aduh, saya Bintang kaget ini. tamunya yang ini Bu, Gilang. Gak apa-apa bu, tanya Rigen aja. Tanya nggak apa-apa. Rigen. Saya udah ngaku artis di awal ya. Ternyata Bu Susi nggak tahu saya. Nggak apa-apa Bu. Iya. Bu, dia nggak nyalek Bu, semua partai nolak. Emangnya situ yakin akan dipilih? Wah. Dasar keyakinannya apa coba? Hasil survei saya selalu peringkat 1 Bu. Di mana bang? Karena Survei, saya survei sendiri. Lembaga survei survei Narji ya. sendiri mana bisa dipakai?
Caranya gimana? Ya ibu Survei lebih paham sendiri. lah. Sikat Bu. Baru. Iya. Oke. Nah, Pak Mas Narji Bu, Narji. Bu. Narji sama Gilang. Mas Gilang. Ini mau nyalek dari partai. Sebelumnya kan artis komedian. Iya. Ya. Nah, apa kira-kira yang akan dijual kepada pemilih? Kan Anda menjual kemampuan Anda untuk mewakili rakyat toh, begitu toh? Jadi gini, pilihlah komedian menjadi wakil rakyat. Kenapa? Makanya saya tanya. Iya, karena buat bercanda aja serius, apalagi mikirin negara, kita pasti lebih serius. Bisa aja jawabannya. Makanya Ini rakyatnya nanti disuruh milih malah bingung mereka. Kayak saya bengong gitu. Ini benar orang kita mau pilih gitu. Kayaknya Bu Susi nggak yakin banget sama kita berdua lah ya. Enggak, lu doang, barusan kan yang jawab lu doang. coba lanjut kita ke Loh, aku kan tanya tadi dasarnya apa gitu loh mau nyalek gitu. Dasar Ya, dasarnya saya ini kenapa mencalonkan diri, karena selama ini kita teriak-teriak lewat komedi juga jarang didengar. Mungkin kita harus masuk lingkaran biar bisa didengar gitu. Oh, jadi supaya masuk ke politik untuk bisa bersuara lebih gitu. Supaya luar bisa biasa. mewakili gitu. Selama ini teriak-teriak tentang apa emangnya? teriak aja Bu, tolong. Gitu. Lah, terus nanti mau teriakin apa di dalam? Ya selama ini kan orang juga tahu di dapil saya itu banyak permasalahan ya. Saya tuh dapil saya kan di tempat mertua saya ya, bukan di daerah kelahiran saya. Di sana setiap saya datang pun seolah-olah saya seperti anggota dewan. Semua curhat, semua cerita soal olahraga, soal pertanian, soal pendidikan. Ya saya sebagai pelawak juga cuma bisa mendengar, tidak bisa menyampaikan. Mungkin kalau saya terjun ke dunia politik, menjadi wakil mereka, tidak hanya mendengarkan tapi juga menyampaikan. Siap Bang Narji. Oke, Boleh jadi tepuk tangan buat Bang Narji. dasarnya itu karena ingin Bu Susi jangan terlalu dicecer Bu, bingung ini dia. Kasihan Bu. Udah ganti kuotanya Bu, gantian. Bang Gilang dulu. Kita ke Bang Gilang dulu. aku ini mungkin ya. berkawan sama Rosi. Oh, Rosi jadi itu paling tajam, jago neken narasumber. Ke Bang Gilang Gua dulu, juga tapi punya udah kita berkerulangan Bang siap, Narji ya. siap. Makanya gue bener juga lah, lu yang di sini lang dari tadi. Oke, Kayaknya masalah di kursi nih emang nih. Silakan Bang Gilang. Oke, baik. Saya kalau pertanyaan masih sama izin saya jawab, Bu. Pertanyaannya sama saja, Siap. silakan jawab. Jadi begini, saya itu kan sudah berkarir di dunia entertainment itu kan belasan tahun, Ibu. Ya. Dan saya merasakan betul bagaimana dinamika yang terjadi di dunia entertainment. Berawal dari keresahan tersebut, akhirnya saya merasa bahwa saya perlu ada di parlemen untuk menjadi legislator. Sebab saya itu sadar betul bahwa dari kecil, dari SD kita disuruh menghafal Undang-Undang Dasar Negara 1945. Salah satunya adalah klausul yang mau Pasti saya... hafal ya. Hafal. Alhamdulillah hafal. karena- Kalau mau dites karena- sekarang, kalau ada waktu saya hafal. Karena saya pikir anggota dewan belum tentu semua hafal undang-undang Siap. dasar. Kalau saya insya Allah masih hafal Oh, sampai dengan benar sekarang. ya, oke. Jadi ada yang Pasal perlu... 33. Apa Bang Narji itu? Ayo. Bumi, air, kekayaan alam. Iya. Jadi Bagaimana mau mewakili kalau Itu aja nggak hafal, ya. kata-katanya kira-kira. Kalau saya tahunya pasal 303 Bu. Apa tuh? Perjudian. Jadi berdasarkan itu pula Ibu, jadi kan ada di situ dari pembukaan itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Variabelnya banyak sekali. Selama ini saya bekerja di televisi dan saya tahu betul bagaimana dinamika yang terjadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu variabel penting adalah lembaga penyiaran. Dan lembaga penyiaran memiliki peranan penting untuk bisa membentuk mindset dari bangsa itu sendiri. Selama ini teman-teman yang hadir di sini, mereka itu pasti resah dengan yang namanya rating dan share. Kalau acara mereka tidak bagus, rating share pasti mereka akan didepak. Padahal mereka punya kualitas. Nah itu yang saya coba hadirkan nanti. Mudah-mudahan rancangan tersebut bisa menuju ke prolegnas sehingga bisa dibahas dan menjadi undang-undang baru. Bang Gilang, Ya. mohon maaf, udah ada posternya belum? Poster? Oh, belum. Saya udah bikinin nih. Poster buat siapa Apa itu? posternya? Ini buat Bang Gilang. Sekali nih. Gilang Dirga Wah, siap ini- jungkir. Siap jungkir Coba dong, balik. Bang. Wah, Jangan ini cuma pas di banget poster nih, Lang. dong. Tapi tidak jelek Lang, baca juga. dong, Lang. Enggak, Ini lebih, bagus. Lang, baca, Lang. lebih komunikatif. Iya. Iya. Kalau yang saya lihat kan selama ini baliho-baliho itu semua resmi-resmi, pakai peci, pakai
pakai jas kan. Nggak menarik saya pikir. Bu Susi ini pas kan Narji, pilihan benar dan teruji. Benarnya apa, terujinya apa? Lu sih Bang. Bang Narji udah gak usah Bang dipancing-pancing. Narji, Udah. Anda ini mau menjual kompetensi Anda untuk dipilih rakyat menjadi perwakilannya. Iya. Ya, saya tanya makanya. Saya bantu Bu. Ayo jawab. Ayo jawab. Tolongin dong. Udah, sabar Bu Susi. Sabar, Bu Susi. Bu Susi, ini kita juga ada Zivi nih, Zivi yang akan Zivi ada Zivi mana? Halo Zivi. bertanya nih, Zivi. Hai, mana Zivi? Where are you, Zivi? Hello, I'm Nah. here. Ada Zivi. pertanyaan nggak Zivi? Iya, ada nih kelihatannya kan tadi Bang Gilang ya. Bang Gilang itu bilang teman-teman di sini hanya ngejar rating dan share. Nah, masalahnya rata-rata para anggota legislatif ini kalau kelihatannya di doorstop wartawan itu nggak pernah ada yang mau. Jadi bisa nggak janji sama kita semua kalau ada isu-isu tertentu para anggota legislatif yang nantinya sudah terpilih itu mau ngobrol sama rakyat lewat para wartawan gitu. Kalau misalnya minimal nggak mau diwawancarai 3 kali seminggu, insentifnya dipotong 50%, berani nggak? Oke, saya jawab ya. Ya. Ya, kalau bicara soal itu kita kembali ke tupoksi. Tupoksi dari anggota dewan itu kan ada 3. Pengawasan, pembuatan undang-undang, terus kemudian satu lagi apa Bang? Ya, anggaran ya, anggaran. Nah, mengenai dan bicara soal pengawasan, berarti kan tugas dari sebutannya wakil rakyat. Jadi memang kita harus mendengarkan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Nah, mengenai exposure yang harus dilakukan oleh wartawan, itu tentunya juga kita perlukan supaya para wakil rakyat merasa diawasi. Karena kalau misalkan wakil rakyat itu sendiri, menurut saya pribadi, mereka diam-diam saja nggak ngapa-ngapain, ini pilihan memang. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap butuh exposure tersebut. Supaya apa yang saya cita-citakan bisa terus diawasi. Dalam artian begini, kalau berjuang sendiri juga nggak mungkin. Perlu dukungan dari masyarakat di luar sana juga. Karena apa yang kita lakukan di parlemen, jika terpilih, itu juga mewakili masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi cakupannya begitu luas. Gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa nggak ada masalah soal mau diwawancara atau nggak ada masalah. Berani ya pokoknya ya. Oke, berani Pokoknya ya. tetap berani terus ya. Berani dong, harus berani. dong. luar Sekarang biasa. kali kalau udah Sekarang. jadi anggota dewan ditemuin pun susah sama Kita Nah, wartawan. harapkan setuju, semuanya berani Bu ya Bu Susi. Susi. Nah, ntar dulu, Amin. Zivi bisa pergi lagi nggak ya? Tapi ini kita lihat ya sekarang ini Bang Gilang Dirga asli apalagi impersonate juga nih. Ini Kan kayak- terkenal dengan Oh impersonate. iya, multi talenta Soalnya serius soalnya ya. banget ini. Enggak, karena pertanyaannya juga serius. Maksudnya Ya. begini, kalau konteksnya kita bicara komedi, saya akan berkomedi. Saya akan bikin orang ketawa. Tapi kalau konteksnya serius, karena ini kan Ibu Susi sendiri yang nanyain. Soalnya ini efeknya, dampaknya akan luas Bu. Bisa jadi ini jadi potongan-potongan TikTok. Jawaban-jawaban saya ini. Supaya sampai ke konstituen, saya harus jawab. Karena dari artis komedian jadi udah tahu oh kata-kata saya harus Betul. diatur. Maka itu- supaya kalau dipotong-potong jadi Jadi masih benar. Tapi itu betul Bu. Makanya Ya. Ibu Tapi tadi kan itu bener-beneran nggak dari hati. insya Allah Nah. benar. Karena Insya Allah Semoga dari nggak hati. cuma Yang boleh sebut kata-kata nama ya. Gilang Dirga, luar biasa sekali. Iya, kadang-kadang Oke. orang selalu bicara insya Allah tuh untuk ya karena Tuhan tidak mengizinkan jadi ya tidak bisa. Iya, iya. Insya Zivi, Allah. Saya maunya Zivi, tidak Dana. insya Allah pasti Zivi begitu. mau Insya pergi, Allah, Bu. Bu, Enggak, tolong Bu. Nah, tuh. enggak pokoknya aku cuma pengen Zivi, bilang terima semoga kasih Zivi. Dadah. belum. Dah. Dadah. Oke, Dadah. thank you Zivi. Oke, kita udah ngobrol ini tadi bersama Bu Susi, Mas Gilang dan juga Bapak Narji. Pak Narji ngapain ya Pak dari tadi Pak? Ngapain Bapak? Sekarang kita Saya itu punya prinsip ya, jadi anggota dewan nanti mewakili mereka sedikit bicara banyak bekerja. Jago ya. tadi kita Tapi udah kalau lihat penampilan Pak Narji ini kayaknya masyarakat mau tidak milih juga takut dipaksa sama dia. ya semoga pokoknya apapun yang terjadi buat Bang Gilang dan juga Bang Narji selalu menjadi yang terbaik lah. Ya. Amin ya. Amin. Menjadi wakil rakyat yang berani menyuarakan suara rakyat. Dan Oke. selalu bersama rakyat. Pasti itu. Kalau tidak, tenggelamkan. Nah, benar Bu. Luar biasa itu dia. Terima kasih buat Pembela Bang rakyat. Gilang dan juga Bang Narji.